genap pengurus Dekopinda, karyawan, dan seluruh peserta Sarasean Hardkop ke-73, baik yang hadir secara langsung di Aula Dekopinda Kabupaten Kebumen maupun yang mengikuti secara virtual, link melalui Zoom meeting pada hari ini yang berbahagia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan Sarasean dalam rangka Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 Kabupaten Kebumen. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan. Peringatan Hari Koperasi saat ini berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita laksanakan dengan cukup meriah. Berbagai kegiatan mewarnai semangat kita dalam berkoperasi, baik berupa lomba koperasi berprestasi, olahraga, bahkan yang lebih penting adalah upacara Hardkop Hari Koperasi di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional. Yang kemudian untuk di tingkat provinsi kita sering hadir paling banyak se-Jawa Tengah karena kita selain upacara dilanjutkan dengan rekreasi. Namun seperti yang kita maklumi bersama, dengan adanya pandemi COVID-19, sejak awal tahun ini kita sangat berprihatin, banyak korban berjatuhan, banyak usaha bisnis yang kolaps dan berdampak pada kegiatan perekonomian, pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain menjadi terkendala. Berkait dengan hal tersebut, maka kita menyesuaikan dengan tetap membangkitkan semangat berkoperasi dan sesuai dengan pedoman peringatan Hari Koperasi ke-73 tahun 2020, peringatan Hari Koperasi tahun ini mengambil tema Era New Normal, kebangkitan koperasi sebagai rumah besar pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil rapat panitia tingkat Kabupaten Kebumen, maka kegiatan yang kita laksanakan adalah 1. Siaran melalui Ratih TV yang telah kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Yang kedua, seminar atau webinar virtual dengan tema modernisasi koperasi berbasis IT, revitalisasi koperasi di era new normal yang kita selenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Dan pada hari ini kita laksanakan juga Sarasean Koperasi secara virtual dengan tema mewujudkan ekonomi rakyat berdaulat bersama koperasi yang kuat dan anggota yang sehat. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, sebagai puncak acara peringatan Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 Kabupaten Kebumen, insya Allah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 kita akan menyelenggarakan peresmian renovasi gedung Dekopinda oleh Bupati Kebumen, dilanjutkan tasakuran dengan tumpengan yang diharapkan semua gerakan koperasi di Kabupaten Kebumen juga mengikuti dan menyelenggarakan tumpengan di masing-masing gerakan koperasi atau di kantornya masing-masing dengan dilingkan ke panitia melalui Zoom meeting, sehingga peringatan Hari Koperasi
Kabupaten Bumen tidak kalah semaraknya dengan tingkat nasional maupun tingkat provinsi, dengan semangat kebersamaan dalam koperasi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kami menyadari bahwa kegiatan peningkatan sumber daya manusia seperti pelatihan, seminar, sarasean, workshop selama ini kurang diminati. Namun kami tidak bosan-bosannya mengajak seluruh gerakan koperasi untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apalagi di era digital sekarang ini, semua lini, semua lembaga dalam melaksanakan aktivitasnya, aktivitas usaha, aktivitas bisnis harus menggunakan IT yang setiap saat mengalami perubahan dan kemajuan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, seluruh gerakan koperasi yang berbahagia, agar kita tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Sumber daya manusia, sistem pengelolaan manajemen koperasi, usaha koperasi, hendaknya selalu terus di-upgrade. Melalui sarasean ini diharapkan akan dapat dirangkum berbagai masukan, usulan dari seluruh peserta untuk dijadikan sebagai program kerja Dekopida Kabupaten Bumen di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami harapkan peran serta secara aktif sehingga akan didapatkan sebuah keputusan yang berbasis pada anggota. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada khususnya keynote speak pada hari ini, Bapak Dr. Haji Kadar SPD MPD, terima kasih. Kami sampaikan penghargaan yang sangat tinggi. Dirgahayu Hari Koperasi. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada beliau Ibu Hajah Siti Alfiah Anggreni selaku Ketua Panitia dari Koperasi ke-73 tahun 2024. Terima kasih. Kami sampaikan kepada beliau Ibu Hajah Siti Alfiah Anggreni MM selaku Ketua Panitia yang telah memberikan sambutannya dengan penuh semangat dan cukup menggeliat sehingga memberikan support atau motivasi kepada kita semuanya. Para peserta sarasean dimanapun berada yang kami hormati, untuk sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Agung Supri Haltoko, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Bidang Koperasi. Untuk itu kepada beliau kami aturkan. Monggo Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan bin Abdillah amma ba'da. Kepada yang terhormat Ketua Dokopinda Kabupaten Kebumen beserta jajarannya serta para karyawan dari Dokopinda Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Bapak Didit selaku Ketua KPRI Guyub SMP Negeri 3 Kebumen, selaku yang masalah IT kaitannya dengan Saresian ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar yang mengikuti acara Saresian ini secara virtual yang kami hormati dan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita di pagi siang hari ini bisa bertemu, berkumpul dalam rangka kegiatan Saresian memperingati Arfab ke-73 tahun 2020 Dokopinda Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan dengan Saresian ini para insan-insan koperasi di Kabupaten Kebumen khususnya bisa membawa koperasi ini ke arah yang lebih maju lagi. Artinya koperasi harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang sudah zamannya era digital. Makanya Saresian kali ini dilaksanakan melalui digital. Artinya melalui online system, mudah-mudahan nanti dengan Saresian ini yang mengambil judul mewujudkan ekonomi merakyat berdaulat bersama koperasi yang kuat dan sehat. Untuk bisa kuat dan sehat, kuasailah teknologi. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka koperasi-koperasi akan ditelan oleh zaman itu sendiri. Untuk itu kami berpesan agar semua insan koperasi di Kabupaten Kebumen untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Semuanya serba digital. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini harus kita sikapi, kita siasati, dan kita ikuti bagaimana mengelola lembaga koperasi ini agar bisa lebih maju lagi. Artinya bisa manajemennya sudah menggunakan IT. Insan koperasinya harus bisa mengikuti perkembangan IT. Jangan sampai kita gaptek, jangan sampai kita tidak bisa mengikuti apa itu digitalisasi, apa itu manajemen perkoperasian yang baik dan benar harus bisa kita kembangkan dan kita ikuti sesuai dengan perkembangan yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya hari ini Ibu Kepala Dinas tidak bisa mengikuti Saresian ini karena lagi terganggu kesehatannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan Bapak Agung Supri Haltoko
Bapak Ibu, seluruh peserta virtual, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di kantor koperasi masing-masing, saatnya Sarasehan virtual dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 Kabupaten Kebumen dengan mengambil tema yaitu mewujudkan ekonomi rakyat berdaulat bersama koperasi yang kuat dan sehat. Untuk acara ini, perkenankan kami menyampaikan sebagai pembicara utama adalah pembicara tunggal, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Qadar SPD MPD yang selaku atau sebagai Ketua Dekopinda Kabupaten Kebumen, dalam hal ini sebagai pembicara tunggal atau sebagai penyampai materi. Dengan acara ini yang pertama nanti adalah paparan materi, dilanjutkan tanya jawab, dan nanti di akhir acara akan kami sampaikan yaitu simpulan dan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, tadi di awal dalam sambutan sudah disampaikan oleh Ibu Alfiah, juga dikuatkan sambutan dari Kepala Dinas terkait tentang kondisi terkini gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Kebumen maupun di penjuru tanah air pada umumnya. Bahwa kemajuan koperasi itu sangat tergantung oleh sumber daya manusia, baik itu anggota maupun pengelola. Pengelola baik itu pengurus maupun pengurus menunjuk kepada manajer dan staf lain sebagai pengelolanya. Juga terkait dengan tema kemandirian koperasi, yaitu merupakan kedaulatan ekonomi rakyat. Apa dan bagaimana kita harus melangkah apa dan kiat-kiat apa akan disampaikan oleh beliau Bapak Qadar. Untuk itu kepada beliau waktu sepenuhnya kami berikan sekitar 30 menit Pak Qadar untuk menyampaikan paparan ini dan nanti dilanjut untuk tanya jawab. Untuk itu kepada seluruh peserta untuk menyimak dan mempersiapkan materi pertanyaan atau usul dan sarannya. Monggo pada Pak Qadar, waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 Kabupaten Kebumen, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Afiah Anggriani MM. Yang saya hormati moderator yang tidak asing lagi, Pak Warno SPD MPD, Pak Didit Purwanto,
SPD, Dr. Andes Didit Purwanto, MPD, selaku teknisi dalam Zoom meeting ini, juga insan koperasi, Ketua KPRI Guyub SMP Negeri 3 Kebumen, segenap pimpinan Dekopinda Kabupaten Kebumen yang hadir di ruangan ini, dan juga beberapa dari undangan lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yang tadi telah memberikan sambutan diwakili Pak Agung Subri Haldowo SE yang saya hormati, dan juga seluruh hadirin yang saya hormati di ruangan ini, teman-teman semuanya, pengurus koperasi yang mengikuti acara ini di kantornya masing-masing yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya berupa kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan keselamatan lahir batin, dapat mengikuti bersama acara yang digelar oleh Panitia Hari Koperasi ke-73 Kabupaten Kebumen berupa sarasean kaitannya dengan menyongsong Hari Koperasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat bagi jajaran koperasi, utamanya di Kabupaten Kebumen, dan juga bagi para pengelola dapat meningkatkan kualitas dalam mengelola, bisa beradaptasi dalam mengelola sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan juga menghadapi era baru, yaitu era milenial, era digital, dan juga era-era yang luar biasa ke depan yang dihadapi oleh kita semua. Sungguh ini memang kita harus berbenah diri agar koperasi mampu bersanding dengan para pengusaha lain dan juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Untuk itu sekali lagi, yang pertama saya apresiasi kepada panitia yang telah menggelar acara ini. Yang kedua, juga kepada peserta, walaupun pesertanya ini belum banyak yang baru 22 yang ikut Zoom meeting. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya bersama maju untuk kepentingan koperasi yang kita banggakan ini. Materi ini sebenarnya kami tetap mengarah pada tema Hari Koperasi tahun ini, yaitu era new normal, kebangkitan koperasi sebagai rumah besar pemberdayaan UMKM. Artinya koperasi adalah sebagai wadahnya dari UMKM untuk bisa berkembang, untuk bisa bagaimana beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini, sehingga kemajuan UMKM mestinya memang harus diwadahi oleh koperasi. Untuk itu, mudah-mudahan judul yang kami sampaikan yaitu mewujudkan ekonomi rakyat berdasarkan berdaulat bersama koperasi yang kuat dan sehat. Jadi untuk mewujudkan ekonomi rakyat yang berdaulat, bersama benar kuat dan sehat. Nah, persoalan kuat dan sehat inilah yang mungkin perlu kita bedah bersama agar koperasi benar-benar mampu punya peran dan fungsi dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi hal ini sekali lagi bahwa tujuan koperasi adalah kesejahteraan masyarakat atau anggota pada khususnya. Nah, untuk itu ya dengan asas kekeluargaan dan juga kegotong royongan yang merupakan konsep didirikannya koperasi itu, maka kita itu bisa sejahtera tetapi secara bersama-sama. Jadi kalau Bung Hatta itu mengatakan satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi inilah solidaritas. Jadi orang tidak individualistik menanggapi persoalan sejahtera, tapi bersama di dalam kesejahteraan. Sehingga disitulah koperasi harus ada kegotong royongan dan kekeluargaan. Ini yang menjadi ciri khas dari prinsip orang berkoperasi. Jadi kekeluargaan itu memandang bahwa yang namanya kekeluargaan itu apa sebenarnya? Bukan berarti kalau kekeluargaan itu koperasi kemudian memberikan kredit, memberikan hutang pada anggota karena kekeluargaan kemudian tidak ngangsur secara lancar. Ini kan jadi persoalan. Oh, ini kan kekeluargaan. Nah, ini jadi masalah kan. Ya. Nah, kalau kegotong royongan berarti kesulitan daripada anggota ditanggung secara bersama-sama. Bukan itu maksudnya. Ya. Artinya bahwa kekeluargaan itu diejawantahkan kesadaran diri secara sukarela ya, untuk saling berbagi, peduli, berpartisipasi dalam membangun koperasi. Jadi itu, jadi kepedulian secara bersama-sama. Kesadaran diri untuk bagaimana berkoperasi sehingga bisa mengangkat daripada ekonomi para anggota-anggotanya pada khususnya. Nah, disinilah harus dibangun kegotong royongan, saling tahu tentang ekonomi rekan-rekannya, bagaimana bekerja sama untuk menjalankan roda ekonomi secara bersama-sama. Nah, disitulah maka koperasi harus memiliki modal yang besar, harus memiliki kemampuan profesional pengelolanya, dan benar-benar koperasi itu harus dikelola secara transparan, secara demokratis, dan akuntabel. Di sini dalam rangka bagaimana membangun citra daripada koperasi, sehingga koperasi benar-benar dibanggakan oleh anggota dan juga masyarakat percaya atas adanya koperasi, karena koperasinya itu memang benar-benar sehat dan bisa memberikan kesejahteraan pada para anggota-anggotanya. Nah, saya berharap bahwa dengan apa yang saya uraikan tadi, ya, kita koperasi harus punya peran dan fungsi ya dalam membangun ekonomi anggota, ekonomi masyarakat, dan ekonomi secara nasional. Jadi kalau koperasinya itu memang sehat ya, koperasinya sehat, kemudian anggotanya sejahtera, seluruh koperasi seperti itu di Kabupaten Bumen, maka kan masyarakat Kabupaten Bumen akan sejahtera karena ikut anggota koperasi. Nah, disinilah maka dibutuhkan bagaimana pemikiran ke depan bahwa anggota koperasi kita harus memiliki kemampuan investasi agar apa yang diambil dari koperasi atau hutang ataupun apa wujudnya itu memiliki nilai investasi masa depan dalam membangun ekonomi masing-masing anggotanya. Yang selama ini kita utang itu kan hanya untuk kebutuhan keluarga dan seterusnya. Jadi harapan saya
harapan saya, ya, ini koperasi benar-benar harus punya fungsi, ya, yang benar-benar membangun ekonomi, mengarah pada koperasi sebagai sokok guru perekonomian di Indonesia. Kalau berbicara sokok guru di bangunan rumah itu kan merupakan kekuatan yang rumah itu kan ada fondasinya, kemudian fondasi itu ada itu sokok gurunya, sokok guru itu 4 kalau itu rumah besar. Nah, disinilah maka ya, koperasi itu sebagai sokok guru ekonomi yang harusnya kuat, sokonya kuat masih itu. Nah, kekuatan itu mestinya menyangga dari beberapa mungkin genteng, katakan atapnya sebagai anggota-anggotanya, maka di situ anggotanya akan bisa nyaman, yang ada di rumah juga nyaman, sehingga satu wadah rumah ini, rumah besar ini dengan sokok guru yang kuat, maka rumah akan bisa dihuni dengan nyaman, dihuni dengan tentram, tenang, damai. Nah, itulah wujud dari bagaimana sebenarnya koperasi itu sebagai sokok guru perekonomian dalam rangka mengembangkan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dan disitulah sekali lagi bahwa berkoperasi itu adalah sejahtera untuk bersama. Itu kira-kira seperti itu. Nah, implementasinya mestinya sungguh sangat sulit, ya kan? Karena konsep daripada koperasi yang sehat ini perlu dibangun secara bersama, Nah, untuk mewujudkan ekonomi yang berdaulat, ya, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, koperasi harus mampu membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai stakeholder ekonomi itu harus percaya kepada koperasi, termasuk juga pemerintah dalam hal ini. Karena koperasi harus juga menjadi salah satu unsur dari pembangunan, di mana kebesaran koperasi punya partisipasi terhadap pemerintah dalam membangun melalui pajak. Selama ini koperasi tidak ada yang nunggak pajak, insya Allah, dan tidak ada yang melakukan upaya-upaya bagaimana agar pajak tidak dibayar semestinya. Artinya ini kita harus membangun itu, image itu, sehingga kucuran dana yang mungkin diarahkan kepada koperasi dari pemerintah itu yakin betul ada kepercayaan. Kemudian yang kedua, stakeholder yang memang berada di dalam koperasi itu anggota dan masyarakat itu juga koperasi benar-benar dipercaya, lembaga koperasi dipercaya. Nah, kepercayaan inilah yang memang perlu dibangun oleh kita sebagai para pengelola koperasi. Jadi kita perlu membangun kepercayaan. Nah, itulah yang menurut saya perlu ada sinergitas antara pengurus, anggota, masyarakat, dan pemerintah dalam bersama membangun koperasi. Yang kedua, koperasi harus mampu membangun kesadaran di antara insan koperasi untuk senantiasa introspeksi pada dirinya sendiri dalam usaha agar tahu apa yang sebenarnya prioritas, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anggota, dan bagaimana koperasi mampu mengembangkan dirinya agar memiliki jati diri sebagai koperasi yang kuat, yang mantap, dan yang mandiri. Ini penting sekali. Jadi koperasi harus mampu membangun kesadaran bahwa kita memang
berkoperasi, ya inilah berkoperasi. Maka bagaimana membangun koperasi? Karena di situ orang berkoperasi itu kan kumpulan orang banyak. Usahanya bersama. Yang ngurusi juga dari kalangan anggota yang diangkat atau dipilih oleh anggota. Nah, di sini tidak bisa seorang pengurus memperkaya diri untuk kepentingan dirinya sehingga dia kaya karena koperasi. Bukan begitu. Tapi bagaimana kaya secara bersama, sejahtera secara bersama. Itu yang perlu memang kita introspeksi diri selama ini. Ketika kita mengelola koperasi, sudahkah kita benar-benar membangun koperasi dengan posisi yang benar-benar kesejahteraan dinikmati secara bersama. Nah, di dalam anggaran dasar di situ sebenarnya sudah ada aturan main pembagian hasil usaha koperasi. SHU dibagi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Berapa persen untuk meningkatkan cadangannya, untuk meningkatkan modal kerjanya, yang untuk pengurus berapa, untuk karyawan berapa, dana pendidikan dalam rangka meningkatkan SDM, termasuk di dalamnya untuk anggotanya itu berapa. Itu sudah diupayakan yang berimbang. Rata-rata yang dinikmati oleh anggota adalah separuh dari hasil SHU yang ada. Jadi 50%, baik untuk penyimpan maupun untuk yang kredit kepada koperasi atau yang pinjam pada koperasi. Termasuk ada dana-dana lain, ada dana pendidikan, ada dana sosial, dan ada dana pengembangan daerah koperasi. Nah, ini semua sebenarnya adalah sudah berkeadilan. Artinya koperasi adil di dalam membangun kebersamaan, membangun kesejahteraan secara bersama. Kira-kira begitu. Ya. Dan tidak ada usaha lain yang memang mengimbangi koperasi. Mungkin kalau usaha yang dikelola sendiri, semua dinikmati oleh dirinya sendiri tanpa menghitung kepada karyawan, kan itu. Sekarang ada orang usaha rumah makan umpamanya. Mereka digaji setiap bulan. Apakah setiap tahun dia mendapatkan SHU? Enggak, kan? Ya hanya koperasi itu yang dilakukan seperti itu. Inilah kita berkoperasi, mestinya seperti itu, karena sekali lagi sejahtera secara sama. Kemudian yang ketiga, koperasi harus mampu beradaptasi di era digital. Ya, itu bisa beradaptasi dengan sistem Bukalapak HP. Koperasi harus masuk di dalam. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Dekopin sudah adaptasi, maka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara virtual. Ini kan kita adaptasi, menanggapi era digitalisasi dan era milenial sekarang ini. Maka disitulah butuh SDM. SDM dalam arti untuk membangun usaha, membangun permodalannya, dan juga membangun bagaimana kemampuan koperasi beradaptasi dengan ekonomi yang sekarang ini. Jadi di situ sekali lagi bahwa zaman terus melaju bergerak, maka koperasi juga harus mencari celah bagaimana di era zaman ini sehingga koperasi tidak boleh stagnan. Kalau koperasi hanya posisinya stagnan kayak biasa aja, udahlah saya jalankan apa adanya selama ini, maka koperasi lama-lama akan tidur, setelah tidur kemudian mati suri dan akhirnya binasa. Ini yang akan terjadi ke depan. Untuk itu, saya berharap bahwa para generasi muda sekarang ini harus menjemput bola untuk bagaimana ya berkoperasi, ya jangan sampai generasi muda sekarang tidak suka pada koperasi, hanya koperasi
dianggap adalah kumpulan orang-orang tua, ini jadi masalah ini. Karena sebenarnya kalau koperasi itu digeluti dengan sebaik-baiknya, dikelola secara profesional, itu akan lebih memberikan peluang usaha yang menurut saya didukung oleh masyarakat, karena usaha ini disampaikan juga secara transparan kepada sehingga memiliki landasan ideologi dan filosofis oke lah, tapi kita punya jati diri ke depan sebagai tatanan usaha baru di era perkembangan zaman ke depan yang penuh dengan digitalisasi. Jadi sekali lagi bahwa kita harus mampu menjaga kinerja walaupun posisi daripada koperasi itu dianggap kumpulan daripada orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah. Tapi justru dari kekuatan ini menurut saya maka akan menjadi sesuatu yang besar manakala yang kecil-kecil ini bersatu untuk membangun ekonomi secara bersama-sama. Selama ini sekali lagi bahwa kita dikuasai oleh konglomerat, kita dikuasai oleh kapitalis yang memiliki dana-dana besar, yang memiliki investasi besar. Seperti toko miliknya koperasi di Kebumen, umpamanya Jadi Baru, Rita Pasaraya. Itu kan konglomerat yang mengelola. Nah, sebenarnya kita mampu, koperasi itu mampu. Kenapa tidak? Kalau seluruh koperasi bersatu padu menyatukan modal, membeli tidak hanya Unilever, tapi membelinya itu juga pabrikan, maka toko koperasi akan menjadi toko yang besar. Dan anggota bukan si monopoli, tapi harus berkeyakinan bahwa saya harus membeli di tokonya koperasi sebelum membeli di tempat lain. Maka ini menjadi salah satu menurut saya agen pembaharuan koperasi ke depan. Namun di situ koperasi memiliki kelemahan-kelemahan yang memang ini perlu kita paling tidak cari solusi bersama, ya kan? Mengapa? Sisi apa lemahnya? Kita punya kekuatan, punya anggota, punya modal bersama dan seterusnya. Tapi kelemahan inilah yang perlu nanti ada solusi bersama. Yang pertama, lemahnya dari sisi manajemen. Nah, ini jadi masalah. Manajemen koperasi selama ini dikelola apa adanya, statis, dan bahkan ketika ada anggota yang pinjam macet, koperasi tidak mampu melakukan eksekusi apapun, tidak kayak perbankan. Ini manajemen, jadi kita harus bagaimana mengelola koperasi, memperbaiki manajemennya. Nah, ini kan dibutuhkan SDM. Nah, untuk itu ke depan, lagi kita perlu memperbanyak bagaimana agar mungkin sarasean, diklat, seminar yang harus memang benar-benar insan koperasi itu, pengurus pengelola punya minat, sehingga jangan merasa bahwa ini saya sudah seperti ini cukup, tetapi harus terus membangun agar ada sinergitas yang diharapkan dalam membangun koperasi seperti apa dengan kenyataan yang ada. Mengapa, mohon maaf ini, walaupun ini adalah milik kita, koperasi-koperasi yang sekarang sudah dianggap itu mati dan bahkan oleh kementerian itu dibekukan 172 koperasi di Kabupaten Kebumen. Ini menunjukkan bahwa koperasi tidak mampu berbuat apa-apa. Koperasi benar-benar selesai riwayatnya. Karena persoalan apa? Sekali lagi menurut saya itu adalah kemandirian dan juga bagaimana koperasi itu mampu tidak mampu mengelola secara profesional. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, dari sisi
modal, ini saya bicara eksternal ya, internalnya. Dari sisi modal, koperasi selalu dihadapkan pada permodalan. Sebenarnya kalau anggota itu percaya, seluruh anggota mendukung, maka mudahlah koperasi mengelola keuangannya anggota. Yang selama ini, mohon maaf, perbankan itu tidak punya anggota, punyanya nasabah. Tetapi kenapa? Perbankan memiliki dana besar, yang ternyata hampir dana-dana perbankan itu adalah miliknya anggota koperasi. Apalagi koperasi pegawai negeri ya, hampir semua dananya ada di perbankan. Yang ironisnya, dana-dana yang ada di perbankan itu digunakan untuk memberikan pinjaman besar kepada teman-teman anggota koperasi kita. Ini kan jadi ironis menurut saya. Nah, apa masalahnya? Karena koperasi tidak profesional di dalam menggalang pendanaan itu, modal kerjanya itu. Nah, di sini persoalannya adalah kelemahan laporan keuangan daripada koperasi. Dari sisi digitalisasi yang sekarang ada, kita tidak mampu untuk bagaimana menggunakan cara laporan keuangan dengan sistem aplikasi, sistem digitalisasi yang selama ini sudah digunakan oleh lembaga keuangan lain. Jadi kita itu hanya apa? Hanya duduk saja. Sementara lembaga keuangan lain sudah lari, menyongsong era. Kita duduk. Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Bagaimana agar koperasi sekali lagi dikelola secara lebih profesional dari tatanan laporan keuangannya. Jadi ini yang ditunggu oleh para anggota, agar transparansi itu bukan berarti internalnya pengurus, tapi transparansi itu anggota mampu membaca laporan secara online di situ. Itu yang dibutuhkan oleh kita semua ke depan. Sehingga ada sebagian orang tidak minat menjadi anggota koperasi, ada kata-kata mengatakan bahwa koperasinya amburadul, koperasinya itu tidak dikelola secara profesional, koperasinya itu dianggap korup dan sebagainya. Ini menjadi tantangan kita semua. Nah, disitulah maka mari kita benahi internal kita. Mengapa koperasi kemudian tidak mampu dipercaya atau tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi kondisi internal menurut saya itu perlu dibenahi. Kemudian faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang memang menyelimuti daripada koperasi, seperti kondisi era digital kita tidak mampu beradaptasi, ya kan? Juga mungkin adanya pertumbuhan ekonomi secara makro, inflasi dan sebagainya, ya sedemikian rupa ini juga sekali lagi bisa membuat koperasi bermasalah karena memang koperasi tidak mampu untuk mengendalikan persoalan-persoalan eksternal yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi hal ini sekali lagi era baru, era digitalisasi ini, koperasi harus mampu beradaptasi ya, dengan kondisi eksternal yang ada, ya, agar koperasi tetap solid ke depan. Ya. Koperasi benar-benar mampu menjaga jati dirinya, ya, mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain, dan mampu juga bersaing dengan usaha bentuk lain, sehingga di sini dibutuhkan kita kesungguhan. Mari sungguh-sungguh kita mengendalikan dan mengelola koperasi. Dibutuh disiplin bagaimana kita mengendalikan koperasi, agar kita selalu berpikir karena kita orang koperasi, jangan sampai dalam setiap harinya kita tidak berpikir koperasi. Disinilah maka
sekali lagi bahwa koperasi bukan sekedar koperasi, tetapi koperasi harus mampu bersanding, mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lain, sehingga koperasi bisa sinergitas, bisa kerjasama, mendapat kepercayaan, sehingga itulah koperasi. Anggotanya bangga berkoperasi. Ada loh anggota yang punya koperasi tapi tidak membanggakan koperasinya. Ini kan jadi persoalan. Jadi kalau saya menjadi anggota koperasi, maka saya bangga menjadi anggota koperasi A. Ini yang menurut saya perlu adanya perubahan-perubahan mindset para insan koperasi agar sekali lagi kita mampu menyandingkan manajerial profesional ke depan, sehingga anggota itu puas berkoperasi, anggota bangga berkoperasi. Kita benar-benar butuh itu, ya kan? Jadi tantangan apapun ke depan itu akan lenyap oleh kita semua kalau kita bersatu padu membangun koperasi yang kuat, ya, dan yang mandiri itu ke depan kira-kira. Nah, untuk itu ya saya mengambil judul di Sarasian ini, ya, yaitu mewujudkan ekonomi rakyat berdaulat bersama koperasi yang kuat dan sehat. Harapan kami, ini ya, harapan kami melalui cita-cita luhur itu, ya, kita pengelola, pengurus, pengawas, anggota memiliki peran aktif bagaimana membangun koperasi dan bagaimana kita memiliki nafas koperasi dengan sesuai jati diri koperasi agar sekali lagi koperasi diminati oleh masyarakat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya ya dalam kita bersama-sama menegakkan ekonomi rakyat melalui koperasi, ya, dan rakyat itu benar-benar memiliki jati dirinya, pasti ya. Diharapkan nanti kita bersama-sama untuk setelah Sarasian ini ya, untuk melakukan bersama-sama tindak lanjut, ya. Tindak lanjut bagaimana setelah Sarasian ini. Jadi kalau seminar mungkin cukup wacana, kemudian kemarin wacana sudahlah. Tapi ini karena Sarasian sifatnya, saya kira perlu ada tindak lanjut dari semua lini. Ya, dan implementasi ini atau ini saya berikan kepada yang pertama Dinas Koperasi, ya, atau Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi usaha kecil dan menengah. Apa yang memang dinas ini perlu adanya tindak lanjut dengan kondisi seperti ini yang mungkin saya paparkan. Ya. Saya berharap memiliki analisis terhadap koperasi, ya, bahwa koperasi Kabupaten Kebumen, ya, dari sisi kuantitas, saya ingin tahu persis ini Mbak Nunung. Ini untuk bisa disampaikan, ini kan mewakili kepala dinas. Sampaikan kepala dinas, saya ingin data real daripada koperasi yang ada di Kabupaten Kebumen. Berapa koperasi yang ada di Kabupaten Kebumen? Jumlahnya coba dianalisa. Dari jumlah itu, secara kualitas, berapa yang sehat? Yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa? Dari yang aktif, yang sehat berapa? Yang sedang berapa? Yang tidak sehat berapa? Walaupun aktif, bisa terjadi tidak sehat. Jadi ini menjadi bagian daripada tugas kepala dinas dan jajarannya untuk mendata dan menganalisa seberapa besar koperasi yang ada di Kabupaten Kebumen, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Nah, kemudian yang Dekopin juga
Dekopin sifatnya hanya mendata. Karena tidak semua koperasi menjadi anggota Dekopin. Kami akan mendata. Bagi bagian yang ikut di Dekopin, mungkin ini juga menjadi salah satu tugas kita, pendataan terhadap koperasi yang ada, sejauh mana tingkat kemandiriannya, sejauh mana juga kualitasnya maupun juga kuantitasnya kita bisa menghitung nanti, tetapi kualitasnya seperti apa. Ini juga Dekopin punya peran dalam mendukung sebagai mitra pemerintah bersama-sama untuk mendata koperasi yang ada di Kabupaten Gresik. Ini masih simpang siur datanya. Jadi saya berharap sekali lagi ada analisa yang benar-benar tepat sehingga nantinya koperasi di Kabupaten Kebumen itu benar-benar bisa ditangani. Jadi yang kuat nantinya seperti apa, ditangani bagaimana. Kemudian yang sedang nanti bagaimana penanganan. Dan yang mati suri bagaimana pembinaan. Kemudian yang sudah mati beneran harus diapakan. Karena ada persoalan aset seperti KUD yang sudah tidak bisa beroperasional. Ternyata masih memiliki aset, yang aset ini dimiliki oleh KUD tetapi tidak bisa aset tetap ya diantaranya, yang tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya karena memang sudah ada yang buruk. Kemudian untuk lembaga koperasi sekunder dan primer di Kabupaten Kebumen, saya berharap lembaga ini kan seluruh jajaran koperasi yang ada itu kan nanti datanya seperti apa. Nah ini harapannya bagaimana melakukan penguatan dari sisi manajemen usaha permodalan maupun kualitas produk. Nah, koperasi ini punya produk apa sebenarnya kan itu? Kalau koperasi umpamanya bergerak dalam bidang usaha yang menghasilkan produk, seperti umpamanya koperasinya beras apa Pak itu yang punya ya, KUD itu ya baru ya KUD baru itu punya produk beras jagung dengan beras apa itu dicampur namanya beras apa itu. Ini juga mutiara ya, beras mutiara. Ini juga harus punya kualitas produk dan bagaimana menjual, tidak hanya sekedar dijual di anggotanya, tapi bisa dijual kepada minimarket miliknya koperasi. Itu harapannya. Termasuk juga mungkin ada gula semut dan sebagainya. Sehingga anggota-anggota koperasi itu mampu menjual di kalangan koperasi juga, dan juga keluar daripada koperasi bisa membuat produk yang lebih banyak, mendatangkan pekerja-pekerja, dan ini sekali lagi akan bisa mendukung peningkatan ekonomi rakyat. Taruhlah pokoknya gula semut yang mengambil legen itu juga bisa dibayar karena menjual legennya kepada kepada pengusaha gula semut itu. Ya, terus gula semut ini nanti dikemas demikian rupa, dipasarkan kemana juga ada pemasarannya, ada siapan sebagainya. Yang baru-baru ini seperti garam, ya, ada di Tanggulangi. Ya, nah di sini maka mereka pekerjanya itu dijadikan anggota koperasi, sehingga pemasarannya juga mungkin lewat koperasi, sehingga ada sinergitas antara harapan pemerintah dengan koperasi. Ini. Kemudian ini adalah insan koperasi. Nah, ada gerakan menurut saya cinta produk lokal. Ini yang menurut saya perlu digalakkan. Saya pernah ke Korea Selatan. Di sana itu
Sehingga mobil yang ada di Korea Selatan tidak ada satupun mobil dari luar negeri. Semua membeli produk mobil lokal Korea. Lah di Kebumen atau taruhlah di Indonesia, kalau belum beli produk mobil yang dari Jepang, dari Italia, dari Amerika, itu belum merasa hebat, ya kan? Belum merasa, wah saya adalah mobilnya hebat kayak gitu. Ini jadi persoalan sebenarnya. Itu yang besar loh. Artinya bahwa kalau kita bisa, akhirnya ekonomi Kabupaten Kebumen itu bisa benar-benar luar biasa karena dicintai oleh para anggota koperasi dan masyarakat Kabupaten Kebumen. Ya. Nah, masa ini juga menjadi rekomendasi menurut saya. Jangan menganggap bahwa koperasi itu rentan dengan macet, rentan dengan korup dan sebagainya. Tapi bagaimana agar masyarakat itu bisa mengakui keberadaan koperasi dan koperasi itu adalah milik daripada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Qadar SPDPD dengan mengambil tema yaitu mewujudkan ekonomi rakyat berdaulat bersama koperasi yang kuat dan sehat. Tadi sudah banyak dipaparkan dan kita simak bersama-sama, kita ikuti bersama-sama. Ya. Hal yang menjadi ruh daripada kajian acara Sarasian virtual hari ini, yaitu memperteguh daulat ekonomi rakyat, yang mana kedaulatan ekonomi rakyat ini dapat kita terjemahkan sebagai satu kemandirian yang mana pada saat itu dibayangkan oleh Bung Karno dalam Trisaktinya, yaitu satu kemandirian ekonomi yang akan menopang kestabilan politik dan memperkuat kebudayaan kita secara identitas. Di usianya yang ke-73, Koperasi Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan anggota sehat, koperasi kuat, dan ekonomi rakyat yang berdaulat. Cita-cita ini hendak menegaskan kembali anggota menjadi titik fokus penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan koperasi. Bapak Ibu beserta Sarasian virtual yang berbahagia dimanapun berada, untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada peserta Sarasian untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau berbagai hal terkait tentang ekonomi kerakyatan yang berdaulat yang tadi sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Qadar. Silakan pada peserta Sarasian untuk tetap selalu setia bergabung bersama kami di acara Sambung Rasa yang pertama ini. Kami berikan kepada 3 peserta. Untuk itu kepada peserta silakan untuk on speakernya.
Monggo bagi yang ada di ruangan ini maupun yang di luar, silahkan untuk ngacung. Tuh, ada tandanya ada itu, Pak. Saya Pak Warno. Oh iya, silahkan. Kenalkan diri dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi KM Kabupaten Kebumen, yang kami hormati keynote speaker Bapak Haji Qadar SPD MPD dan seluruh peserta. Ada dua hal yang akan kami sampaikan, bahwa mungkin ini bukan pertanyaan Pak Warno, Ya. tapi urun rembuk lah. Ya Bu Ana, monggo. Nama saya Kristiana Marastuti dari KPRI Kabupaten Kebumen, di mana saya diberi amanah untuk menjadi sekretaris di KPRI. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pada saat ini yang namanya pengurus koperasi itu kelihatannya kita kan memang yang namanya koperasi itu kan kekuasaan ada di tangan anggota. Nah, ini menjadi sulit ketika lembaga kita ada permasalahan-permasalahan, bahkan ada yang terkait dengan masalah legalitas. Nah, oleh karena itu kami urun rembuk ini bahwa kita semuanya harus menata diri dari awal legalitas dari koperasi itu sendiri. Misalnya kalau kami di PKP berarti primer-primer itu memang harus kita dari awal dari sisi legalitasnya itu harus diyakini semuanya memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan mungkin spesifik primer itu ada peraturan khusus. Ini memang harus kita sadari bersama. Mari kita tata ulang, artinya untuk menangkal permasalahan-permasalahan, bahkan pengurus yang sudah berupaya semaksimal mungkin terkadang-kadang harus berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Jadi ini untuk menggugah kesadaran bersama. Artinya kami di PKPRI juga akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menata dari sisi legalitas semua primer yang ada dan menjadi anggota PKPRI. Demikian juga untuk jenis koperasi-koperasi yang lain. Sehingga kita yakin kita berada pada rel yang benar. Kita punya legalitas masing-masing yang kuat seperti itu. Pengurus juga menjadi istilahnya sudah berupaya keras menyumbangkan pikiran, kemudian waktu dan seterusnya. Kasihan sekali kalau misalnya suatu saat harus berhadapan dengan hukum. Itu dari sisi legalitas benar-benar harus kita tata. Kemudian selanjutnya nanti adalah pada penguatan kelembagaan dan seterusnya. Kami di BKPRI juga secara masif dan terus-menerus memberikan pembinaan kepada primer-primer yang ada di anggota BKPRI. Kemudian yang kedua, dari Sarasean ini merupakan forum yang sangat strategis barangkali dari Dekopinda untuk dapat meyakinkan koperasi-koperasi yang ada di Kebumen bahwa kita sebagai fasilitator, kemudian
Bu Ana, mic-nya dihidupkan lagi. Ya. Tadi Sudah. sampai yang pertama sudah ya Pak Warno ya, jelas ya, mengenai penguatan bahwa perannya itu bisa meyakinkan kami baik di tingkat primer maupun kebetulan saya juga menjadi pengurus di sekendernya seperti itu. Ya mungkin itu yang Pak Warno yang perlu kami sampaikan, sebetulnya bukan pertanyaan tapi barangkali perlu ditanggapi tentang apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup Pak Warno. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Ana yang telah memberikan saran untuk yang pertama ya untuk secara umum kelembagaan, yang kedua untuk kami panitia, dan nanti akan ditanggapi lebih lanjut baik dari panitia maupun nanti dari Pak Kadar selaku pembicara tunggal. Sekarang saya lanjutkan ke yang lain, silakan monggo untuk bergabung. Ya, ditunggu eksistensinya yang lain, monggo. Mohon maaf Pak, saya baru bergabung ini di Pasar Tumbok. Oh iya. Nggih, matur nuwun. Mungkin bisa di-share nanti hasil-hasilnya Pak. Insya Allah bisa. Ada masukan yang perlu disampaikan? Oh iya ya. Sementara ini tidak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Monggo yang lain. Iya. Silakan yang sudah bergabung langsung saja. Ya. Pak Konsulen. Ya silakan Pak. Selamat siang Pak. Iya selamat siang Pak Warno. Koslen ya. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat siang ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Mic-nya Pak dihidupkan. Diulangi lagi ya Pak ya. Iya, diulangi lagi Pak. Sudah dengar ya Pak? Sudah. Silakan perkenalkan diri biar yang lain pada tahu dari mana gitu, monggo. Kami dari KPRI Bina Usaha KPP Pratama Kebumen. Saya Osler Siregar.
mendengarkan sarasehan tadi, sarasehannya bahwa kita diharapkan untuk melaksanakan tindak lanjut. Kemudian juga ya kita hindari untuk yang menggemukkan konglomerat, sehingga kita belanja dari saudara kita sendiri atau dari teman sendiri. Nah, untuk rencana ke depannya memang kami sudah mulai Juli bahwa belanja itu lewat toko kita, toko ada yang di Seruang. Jadi memang ya untuk Juli kita baru belanja dalam jumlah kecil. Nah, harapan kita belanjanya itu ya cukup pesannya via WA, kemudian barang diantar. Nah, untuk pembayaran ya kita harapkan itu bisa langsung transfer. Jadi memang ya untuk kontak fisik ya diminimalisir dengan konten tanggapannya dan mohon tindak lanjutnya. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, nanti akan ditindaklanjuti. Selanjutnya satu peserta lagi kami tunggu, monggo. Sebelum kami tanggapi. Pak Darsono. Silakan gabung. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Darsono, silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ini saya akan menyampaikan kaitannya untuk mungkin baru di hampir tiap daerah itu apa di era-era sekarang itu malah seolah-olah tenggelam. Nah ini mungkin PKPRI bekerja sama dengan dinas untuk melakukan peninjauan kembali kaitannya koperasi-koperasi yang ada di desa agar kekuatannya ini akan lebih kuat, karena bagaimanapun sekarang desa ini menjadi keuangan terbesar kaitannya dengan apalagi dengan adanya BUMDes. Ini mungkin bisa sinergi ke arah situ untuk kekuatan akan tambah besar. Tapi dengan catatan pengadministrasian dan pelaporannya harus sesuai dan memang betul-betul yang di desa itu juga harus sumber daya manusianya harus betul-betul amanah. Mungkin hanya itu masukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darsono. Ya. Demikian dari tiga penyambung rasa lah ya di antara kita. Ya. Yang pertama terima kasih dari Mbak Ana Marastuti. Yang kedua terima kasih dari KPP Pratama yang terkait tentang belanja. Ya. Nanti ini akan belanja langsung ke toko ada miliknya PKP, dan dari Pak Darsono terkait tentang KUD. Maaf Pak Darsono, ini mungkin di sini bukan PKPRI, kayaknya mungkin Dekopin bekerja sama dengan dinas, ya, begitu ya. Dekopin bekerja sama dengan dinas. Bagaimana supaya KUD saat ini lebih berperan kembali, apalagi adanya BUMDes dan sebagainya. Pentingnya bagaimana masyarakat? Maaf ya. Iya, terima kasih. Masyarakat untuk ditingkatkan kemampuannya. Ya. Untuk itu, waktu saya berikan kepada Pak Kadar untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih atas masukan dan juga saran kaitannya dengan Sarsian ini. Ada 3 penanya dan juga masukan-masukan tadi. Yang pertama Bu Ana kaitannya dengan legalitas. Sebenarnya koperasi hampir semua koperasi itu telah diatur ya sesuai dengan Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92.
sekarang yang masih tetap berlangsung ya. Artinya undang-undang itu sebagai salah satu dasar bagaimana mengelola koperasi dengan transparan, dengan demokratis dan akuntabel. Nah, di breakdown langsung memang koperasi bukan PP, tetapi di breakdown langsung ke dalam anggaran dasar, dan memang koperasi harus memiliki anggaran rumah tangga. Karena anggaran dasar itu hanya bersifat masih umum ya, masih makro ya, itu hanya bersifat makro ya terhadap pelaksanaan yang sebenarnya. Artinya tata aturan itu masih umum sifatnya. Tapi kalau anggaran rumah tangga itu sudah mengatur ke dalam. Masih umum. Nah, selama ini hampir seluruh sudah memiliki anggaran semua, tapi tidak semua koperasi memiliki anggaran tahunan. Ini yang memang yang mengatur ke dalam dan sangat spesifik ke dalam. Yang sangat spesifik di situ, bagaimana pemilihan pengurus, bagaimana pemilihan yang pengawas, bagaimana pemilihan pengawas, terus bagaimana karyawan, sebagainya itu diatur di dalam anggaran. Sehingga operasi yang sudah dikelola secara lebih formal, insya Allah sudah penataan secara baik, sehingga lembaga itu sudah demokratis dan insya Allah sudah dikelola lebih profesional seperti PKP yang tadi karena buat PKP, insya Allah itu sudah semuanya tertata secara sedemikian rupa, sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua tentang penguatan kelembagaan. Jadi lembaga itu memang titik awalnya adalah sumber daya manusia. Jadi harus punya kualitas sumber daya. Nah, di sini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah pengurus-pengurus yang berada atau mengelola suatu koperasi sudah memiliki kualitas? Nah, ini memang ya karena koperasi kan dipilih oleh anggota. Anggota memilih itu ada sebagian juga bukan karena profesionalitasnya, tapi karena suka tidak suka. Ini jadi persoalan. Dan juga ada aturan-aturan lain di beberapa koperasi yang mempriorisasikan, kemudian ada verifikasi yang memang sebenarnya ini masih punya kualitas, karena ada aturan, maka dia dikat karena aturan anggaran dasar dan anggaran. Tapi itu ya ada masalah saja karena anggota menghendaki seperti itu. Sehingga harapannya sekali lagi membenahi kelembagaannya. Kemudian yang kedua adalah legalitasnya, termasuk juga personelnya, para pengelola-pengelolanya yang memiliki kualitas, mengarah pada era baru, era digitalisasi, era milenial, maka karyawannya pun juga harus diarahkan ke sana. Kalau yang punya karyawan, jadi tidak hanya sekedar karyawannya diarahkan digitalisasi. Jadi itu kira-kira ke depan, jika koperasi benar-benar nantinya sekali lagi dibawa secara lebih profesional. Kemudian untuk belanja di toko ada yang miliknya PKPMC. Pada sebelum dilanjut, yang kedua tadi dari Mbak Ana, bahwa acara Saracen ini adalah forum yang strategis. Bagaimana bisa meyakinkan para peserta itu, Pak? Ya, kita akan melakukan evaluasi secara bersama mestinya, duduk secara bersama. Mestinya memang Dikopin bersama dengan dinas, Dikopin kan mitranya dinas, untuk bagaimana menata, menganalisa kondisi koperasi yang ada di Kabupaten Kebumen dan program pembinaan apa yang perlu dilakukan setelah ditata yang sehat seperti ini, maka pendampingannya benar. Yang belum sehat seperti ini, bagaimana pendampingannya. Kemudian yang misuri harus bagaimana itu ada untuk pembinaan yang dari dinas dan nanti
Dekopin sebagai mitra dalam meningkatkan kemampuan SDM pengelola koperasi itu punya peran juga untuk membantu pemerintah, sehingga antara Dekopin dengan dinas koperasi ada sinergitas dalam rangka penguatan pengelolaan koperasi yang lebih kira-kira Pak. Ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Saudara ya, insya Allah kami sudah mempersiapkan ke arah digitalisasi. Artinya nanti dengan grup yang sudah dibangun di PKP, kami akan siap untuk menerima pesanan secara online, pembayaran secara online, tapi kalau pengirimannya tidak online, ya, pengirimannya tetap nanti kita kirimkan itu barangnya. Yang jelas kita sudah siap dengan pola-pola baru, dan di grup dari primer KPRI di situ ada juga manajer daripada toko. Kalau sudah tidak pesan lewat grup, insya Allah bisa kita layani dan juga bisa transfer ke rekeningnya milik toko. Nanti kita share rekening milik toko. Jadi insya Allah kami sudah melakukan itu ya dengan sistem itu yang perlu dibangun secara bersama-sama agar sekali lagi lebih efektif. Bahkan hotel sejahtera PKPRI di tahun ini kami rencanakan juga pembayarannya secara online. Sehingga orang datang ke hotel itu tinggal menyodorkan bukti transfer. Jadi ini memang era digitalisasi seperti ini kami sudah ikut lari insya Allah menyongsong era digitalisasi. Dan insya Allah kami ini memiliki era baru yang ada sekarang ini. Jadi silakan, terima kasih. Kemudian Darsono tentang sinergitas antara PKP, antara Dekopin dan dinas koperasi, termasuk di dalamnya koperasi-koperasi milik masyarakat yang ada di desa-desa atau mungkin ada BUMDes dan sebagainya. Ya ini kita nanti akan lakukan setelah mungkin dari koperasi berakhir dengan tasakur. Harapan kami nanti kami dengan dinas bisa duduk bersama untuk membahas tindak lanjut koperasi di masa yang akan datang. Saya kira itu jawaban kami, dan saya ingatkan bahwa tanggal 25 Juli pada hari Sabtu, silakan kita bersama-sama mengikuti tasakur dari koperasi dan juga peresmian gedung Dekopin. Harapan kami ada tumpeng selamat bersama se-Kabupaten Kebumen. Ya paling tidak targetnya adalah 200 sentuh targetnya di tempat atau di kantornya masing-masing untuk tumpeng selamat bersama. Saya kira itu gambar kami, Pak Parno. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Kadar yang telah memberikan tanggapan, jawaban, dan penjelasannya terkait acara siang hari ini, juga terkait tindak lanjut belanja, juga terkait tentang adanya KUD untuk menguatkan kembali BUMDes yang ada di desa-desa. Baik, masih ada waktu 15 menit. Saya buka termin kedua. Silakan 3 orang juga. Saya Pak, saya. Oh iya, ya, silakan masuk. Kenalkan dirinya. Kami dari PKPRI Makmur SMA 1 Gombong, Pak. Oh iya, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan, untuk tumpeng itu yang tanggal 25 di instansi masing-masing, kira-kira jamnya menyesuaikan atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oh iya. Ini terima kasih. Ini terkait tentang tumpengan nanti akan dijelaskan dari panitia atau dari Ketua Dekopin. Selanjutnya, monggo yang kedua. Kita mengikuti virtual
Ya, silakan. Kalau cukup terkait tentang tumpangan, ya saya serahkan kepada Bu Alfia selaku Ketua Panitia untuk memberikan penjelasan. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, dari KPR Makmur SMA 1 Saraswata Sakuran yang kita rangkum dengan peresmian renovasi di Kopinda. Kita akan mengikuti agenda ini di mana akan dihadiri Bupati. Jadi pada prinsipnya undangan kami adalah dimulai jam 8. Secara virtual nanti bersama-sama dari seluruh gerakan koperasi link kepada agenda ini, yaitu dengan sistem Zoom meeting yang ada di Kopinda. Kemudian acara ini nanti akan diawali begitu Bapak Bupati hadir, melaksanakan peresmian dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan pintu gedung Dekopinda. Terus, jadi insya Allah dimulai jam 8. Tergantung waktunya Pak Bupati nanti. Terus kemudian tumpeng pada saat itu sudah digelar di masing-masing kantor koperasinya. Nah, diharapkan pemotongannya tumpeng bersama-sama secara serentak dengan yang ada di Dekopinda. Ya, nanti kita akan ya, jadi harapan kami seluruh gerakan koperasi mengikuti protokoler acara ini dari awal sampai dengan selesai. Pada hari tersebut, saya ulangi, diawali dengan peresmian gedung, kemudian Kopinda dan sambutan Bupati Kebumen. Saya kira itu Bapak dari KPRI Makmur SMA Negeri 1 Gombong. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan Ketua Panitia bahwa besok pada hari Sabtu diharapkan memang semua menggelar tumpeng selamat, dan bila perlu tumpeng selamat ini nanti juga ditampilkan di Zoom kami, sehingga ada seolah laporan dari masing-masing koperasi bahwa oh ini sedang selamatan beneran. Tapi berkaitan dengan masalah acara itu mengikuti bersama-sama dengan
protokolnya diikutin. Jadi dari pembukaan sampai dengan pemotongan tumpeng itu kita ikuti. Ya mungkin nanti kami juga akan menggelar doa bersama ya di awal. Juga mengikuti, silakan bersama-sama secara virtual. Nah baru nanti setelah pemotongan tumpeng, silakan motong tumpeng sendiri-sendiri. Dekopin motong di dekopin, yang penjenengan motong di koperasinya masing-masing. Nah harapan kami bahwa penjenengan pada potong tumpeng itu di-share kepada kami. Kayak gitu, sehingga oh ini benar-benar ada tumpeng selamat koperasi se-Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan gedung Dekopin didukung oleh tumpeng itu menjadi ikonnya koperasi Kebumen, bisa memberikan paling tidak peran ya dan fungsi sebagai lembaga untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penjelasan terkait melaksanakan tumpengan massal yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 25. Pada prinsipnya kami secara virtual kami siap bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Terkait tentang teknik tadi disampaikan oleh Bu Alfia, sudah dijelaskan oleh Pak Kadam. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian untuk pada siang hari ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan. Yang pertama yaitu ada 3 hal untuk mewujudkan ekonomi yang berdaulat. Tadi yang disampaikan Agar, yang pertama itu koperasi harus membangun dan menjaga kepercayaan rakyat kita seluruh agar dengan kinerja yang baik. Kedua, koperasi harus mampu membangun kesadaran di antara insan koperasi. Yang ketiga, koperasi harus beradaptasi era digital dengan era informasi, bahkan di bidang data dan laporan keuangan, semuanya mengikuti era digital yang sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai rekomendasi itu ada 5 yang akan segera kita tindak lanjuti dan mohon dukungan dari semua rekan juga dari dinas. Yang pertama yaitu pemerintah melakukan analisis sebagai bahan pemetaan Kabupaten Kebumen, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, kami Dekopinda Kabupaten melakukan pendataan terhadap keberadaan koperasi di Kabupaten Kebumen, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga yaitu lembaga koperasi sekunder dan primer melakukan penguatan dari sisi manajemen, usaha, permodalan, dan kualitas produk. Yang keempat, insan koperasi anggota koperasi yaitu melakukan gerakan cinta produk lokal Kebumen serta menggalakkan menabung. Yang kelima, masyarakat secara umum yaitu peduli terhadap ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan demokratis, menggalakkan koperasi sebagai bagian dari sebuah guru rakyat dengan menjunjung tinggi azas koperasi. Demikian, mari kita pastikan semangat koperasi lagi. Hidup koperasi, koperasi.
Terima kasih. Kami selaku moderator, ada yang mohon maaf. Sampai jumpa pada acara tanggal 25. Mari kita siapkan bersama, bergabung bersama, selalu semangat koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.